Percayalah, setiap beban persoalan yang kita hadapi hari-hari ini yang begitu berat, Tuhan tetap menyertai kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari malam hari ini sebelum kita memulai ibadah kita, mari satukan hati, tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami datang kepadamu, kami membawa hidup kami membawa seluruh hati kami membawa Tuhan persoalan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan, pada saat kami menyembah, pada saat kami merendahkan hati, berseru kepada nama-Mu Yesus, kami yakin Tuhan, Engkau akan memberikan kami kekuatan dan kelegaan. Malam hari ini ya Tuhan, berkatilah ibadah kami malam ini. Kuatkan kami melalui pujian penyembahan, kami boleh mendapatkan kekuatan, kami boleh meninggikan nama-Mu, bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Bersama naikkan pujian ini dari Allah. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Jika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Panggil namanya Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya.
kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Sekali lagi naikkan. Ketika aku berbeban, ketika aku berbeban berat, kami datang kepadamu Tuhan. Nama di atas segala nama, Yesus Tuhan. Dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, saat hidupmu putus asa, mari datang kepada nama Yesus. Dia yang sanggup membebaskanmu. Haleluya, haleluya. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, 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 Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Haleluya. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Mari panggil nama Yesus. Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Namamu selama-lamanya. Namamu selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kami memujamu Tuhan. Kami angkat tangan kami berserah kepadamu. Haleluya.
sikini alarama laramo. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini seberapa banyak kita yang mengalami beban berat, seberapa banyak yang kita mengalami putus asa. Di saat kita mengalami jalan yang buntu, mari panggil nama Yesus malam hari ini. Berseru kepada nama Yesus. Dia yang sanggup membebaskan dan menyembuhkanmu. Dia yang sanggup memulihkan hidupmu. Dia yang sanggup membuat engkau takjub dan heran. Engkau Tuhan tidak akan pernah terlambat menolong kami. Saat kami menyembah-Mu, saat kami mengangkat tangan, kami berserah. Inalama ya ramalamo, naya ramasane. Inala ramastikini ala ramalamo. Inala la ramasyane. Larabata kata karamase naya halaramu. Haleluya, haleluya. Ikana laramasyana takaramala ramasande. Ina laramala ramasyikini ala nalaramalamu. Haleluya. Shalarabata ganara larama 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 shana larama 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 larama. Shalaraba larama 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 larata karaba larama shani. Shalaraba larama 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 larama. Kuria laraba shana laraba 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 takata karaba laraba shana laraba 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 kia laraba shana laraba 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 takat sikini laraba 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 takaya laraba shana laraba 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 kia laraba 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 shana laraba 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 Shalaraba laraba 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 shalaraba laraba laraba. Haleluya. Shalaraba laraba laraba shalaraba laraba shalaraba laraba 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 shalaraba laraba 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 shalaraba laraba laraba laraba. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tahu Tuhan, Engkaulah sahabat kami, Engkau Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu.
Tuhanmu sungguh mulia, dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, tak terdalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, terlalu bagiku. Sungguh indah, terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Terimalah pujian kami. Engkau dekat, bahkan seluruh pengabdian Ya Tuhan, balas kesetiaan. Syaramalaramu sungguh mulia, dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, terdalam bagiku. Kita akan berdiri, saudara. Sungguh indah. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, terlalu bagiku. Sungguh indah, sungguh besar. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu di atas kayu salib. Karyamu yang mulia memulihkan hidup kami, menyembuhkan sakit kami. Haleluya. Sebab Engkau Bapa kami. Haleluya. Ya laraba syane. Mari saudara yang beribadah di manapun saudara, angkat tanganmu bersama-sama. Haleluya.
yang kau pikirkan tentangku. Tetelami bagiku, sungguh indah. Haleluya. Mari bersyukur atas karyanya, atas keajaibannya. Kita sembah pengagungan terbesar bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalarabalarabasane. Termulia, terbesar namamu ajaib Tuhan. Haleluya. Shalarabalarabasane. Engkau mulia, Engkau besar, terbesar, ajaib namamu. Sangguplah Engkau Tuhan menolong kami, sangguplah Engkau memulihkan hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kialarabalarabasane, kialarabalarabasane. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Selamat ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Sebab Engkau yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Sebab yang setia tak meninggalkan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kami berterima kasih kalau sampai hari ini kami boleh melihat Tuhan kami sebagai Bapa yang setia, yang memelihara, yang memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih buat kebaikan-Mu kalau kami boleh ada di tempat ini, juga rekan-rekan, sahabat terkasih umat Tuhan yang ada di rumah boleh mengikuti siaran secara online. Kami berdoa ketika firman Tuhan disampaikan, biarlah hikmat-Mu Tuhan turun atas kami semua.
sehingga kami boleh mendapatkan pencerahan, kami boleh mendapatkan anugerah Tuhan dan berkat-berkat Tuhan lewat renungan pada petang hari ini. Terima kasih buat pengurapan yang baru atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya Tuhan Yesus sangat baik, katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom saudaraku. Shalom juga buat saudara-saudara yang sedang mengikuti ibadah secara online. Ya, saya percaya kita semua bisa konsentrasi beberapa menit ini dan kita akan mempersiapkan Alkitab kita di dalam Yeremia 49, Yeremia 49 ayat 30 sampai 33. Kitab Yeremia 49 ayat 30 sampai ayat 33. Nah, kita sedang membahas tanpa atau judulnya tanpa pintu gerbang. Tanpa artinya tidak punya ya. Tanpa pintu gerbang. Nah, mari kita membaca Yeremia 49 ayat 30. Larilah, mengungsilah cepat-cepat. Bersembunyilah dalam liang-liang hai penduduk Hasor. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Nebukadnezar Raja Babel telah mengambil putusan terhadap kamu dan telah membuat rancangan terhadap kamu. Bersiaplah, majulah melawan bangsa yang hidup sentosa, yang diam dengan aman tentram, demikianlah firman Tuhan. Dan yang tidak punya pintu gerbang atau palang, dan yang tinggal tersendiri. Unta-unta mereka akan menjadi jarahan dan ternak mereka yang banyak itu menjadi rampasan. Aku akan menyerahkan ke segala mata angin mereka yang berpotong tepi rambutnya berkeliling. Dan dari segala penjuru, aku akan mendatangkan bencana atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Hasor akan menjadi tempat persembunyian bagi serigala, menjadi tempat tandus sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan diam lagi di sana, dan seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi dalamnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat hal ini, maka kita akan mendapati bahwa rupanya penduduk Hasor atau kerajaan-kerajaan Hasor ini akan dipukul kalah oleh Nebukadnezar Raja Babel. Dan itu sudah diperingatkan. Ya. Nah, saudara, penduduk Hasor ini situasinya bagaimana sih? Penduduk Hasor ini rupanya penduduk yang tinggalnya di kemah-kemah. Tidak punya tembok, tanpa kota-kota yang dikelilingi benteng. Penduduk Hasor sangat kaya. Loh, kok enggak bangun benteng ya? Kok enggak punya tembok? Karena mereka tuh merasa aman. Mereka hidupnya sentosa, mereka sebetulnya mereka terlena dengan keamanan yang terjadi. Mereka puas dengan keberhasilan mereka. Mereka tidak punya tentara. Dan mereka inilah yang disebut bangsa tanpa pintu gerbang atau tidak punya pintu gerbang. Padahal perlu diketahui Bapak Ibu, pintu gerbang di zaman itu berkaitan dengan batas wilayah atau batas daerah. Jadi tiap-tiap wilayah, tiap-tiap daerah itu ada batas-batasnya. Batasnya itu ya tembok, ada pintu gerbangnya. Dan pintu gerbang, di pintu gerbang itu ada tua-tua yang melaksanakan kegiatan menghakimi atau pengadilan. Jadi pintu gerbang itu juga berkaitan dengan hukum atau aturan-aturan tertentu dari sebuah bangsa. Nah, kalau sebuah bangsa itu tidak punya pintu gerbang, artinya bangsa itu tidak punya hukum dan tidak punya aturan-aturan yang khusus. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau tidak punya hukum, tidak punya aturan, berarti segala sesuatu bisa masuk.
Padahal pintu gerbang itu dipergunakan untuk membatasi. Jadi kalau ada hal-hal yang diperbolehkan ya bisa masuk, yang tidak dikehendaki ya tidak bisa masuk, tetap di luar aja. Karena ada gerbangnya, ada pintunya. Beda kalau bangsa itu tidak punya pintu gerbang, berarti segala sesuatu bisa masuk, iya. Nah dari kisah ini, saya mengambil sebuah perenungan bahwa Alkitab ini sedang menggambarkan bahwa hari-hari ini banyak orang Kristen yang sudah tidak punya pintu gerbang dalam hidupnya. Bukankah di sana sini kita melihat, loh orang Kristen kok begini, loh hamba Tuhan kok begini, loh pendeta kok begini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, miris sekali. Kalau melihat itu hati ini rasanya tersayat-sayat. Kalau banyak orang Kristen yang tidak punya pintu gerbang, artinya apa saja diikuti. Sudah tahu salah, tetap dilakukan. Sudah tidak ada aturan, tidak ada batasan-batasan, tidak ada remnya ngeblong semua. Akhirnya bisa disimpulkan orang Kristen tidak ada perbedaan dengan orang yang ada di dunia. Padahal orang Kristen itu sudah dipindahkan dari gelap di tempat yang terang untuk menjadi terang. Tapi sayang, 1000 kali sayang, banyak orang Kristen yang sudah dipindahkan lah kok nyemplung lagi dalam kegelapan. Karena apa? Karena tidak punya pintu gerbang. Jika ada pintu gerbang, tentunya masih ada batas-batasnya. Bahasa sekarang itu apa? Ada filternya. Amin. Saya percaya di sini semua punya filter, Saudara ya. Luar biasa ya, karena Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Nah, sekarang yang akan kita dalami, yang akan kita renungkan, mengapa kok banyak orang Kristen yang sudah tidak punya batas-batas dalam hidupnya, sudah tidak punya pintu gerbang. Kenapa kok banyak orang Kristen yang remnya blong? Kenapa? Secara praktis, paling tidak ada 3 alasan yang akan saya sampaikan dan akan kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, karena tidak tegas. Banyak orang Kristen yang tidak tegas. Banyak orang Kristen yang tidak punya prinsip, tidak tahu firman Tuhan. Tahu firman Tuhan, dengar firman Tuhan, tapi tidak diterapkan. Jadi akhirnya tidak punya prinsip, hidupnya ngambang. Alkitab mengajarkan supaya hidup kita ini tegas. Injil Matius mengatakan kalau matamu yang kanan menyesatkan, dia apa kan? Cungkil. Kalau tanganmu yang kanan menyesatkan, di mana? Potong. Loh, apakah itu artinya kekristenan sadis? Bukan. Kekristenan itu tidak mengajarkan sadisme. Tetapi Alkitab sedang mengajarkan bahwa hidup Kristen harus tegas. Amin. Harus tegas. Tegas itu beda dengan keras, Pak. Kalau keras itu kan kekerasan fisik, dikit-dikit mukul, dikit-dikit nendang, dikit-dikit berkelahi ya. Pokoknya adu fisik, atau kadang kekerasan tidak mukul orang, yang dipukul kaca, yang dipukul pintu. Saya pernah datang ke rumahnya orang itu pintunya retak, ya saya tanya, loh pintu sebesar ini kok bisa retak? Ya ini ada yang mukul, loh ternyata yang mukul itu ya anggota keluarga di situ, Saudara. Karena memang dulunya pernah ikut taekwondo gitu ya, jadi masih ada refleks-refleks mukul gitu loh, Saudara. Tapi yang dipukul nanti sebentar lagi, misalnya tahun depan saya datang di situ lagi, yang dipukul kacanya jadi retak-retak gitu, Saudara. Saya sampai heran ini, kapan itu pintu kamar, terus kaca ya, dan berapa handphone itu sudah rusak, karena handphonenya bukan dipukul, dia apa kan? Dibanting ya, untuk pelampiasan. Jadi itu gambaran bahwa itu bukan tegas, itu keras, kekerasan itu. Meskipun yang dipukul bukan orang. Nah, Saudara, tegas sama keras itu beda.
sebaiknya kalau kita sudah tahu ada hal-hal yang salah, harusnya ditinggalkan. Amin. Kalau tahu itu salah, kita harus berani berkata dengan tegas, tidak. Contoh, masih pranikah, masih berpacaran, lah kok tidur satu kamar? Loh tapi kan pacarannya sudah lama. Loh meskipun sudah lama. Jadi saya tuh kalau melihat atau mendengar cerita semacam itu, saya ngelus dodo, saudara. Aduh, pacaran baru 1 tahun sudah bludas-bludus masuk kamar. Bukan masuk kamar, dengar-dengar ceritanya juga tidur satu ranjang. Waduh. Apakah dia orang Kristen? Orang Kristen, saudara. Nah, inilah yang saya sedang bahas itu. Tidak tegas. Orang Kristen tidak punya batas-batas atau ibaratnya tadi tidak punya pintu gerbang dalam hidupnya. Batas-batasnya sudah tidak ada. Makanya tidak heran anak-anak muda ya yang saya jumpai itu sebelum menikah dia sudah perskot duluan. MBA ya alias hamil duluan. Kenapa? Karena selama pacaran ini terlalu dekat, terlalu akrab, terlalu melekat ya, itu bahaya loh saudara. Berbahaya. Jadi hari ini lewat acara online saya juga mau pesan kepada anak-anak muda yang mendengarkan, kalau masih berpacaran, tolong jangan masuk ke kamar pacar saudara. Kalau itu sifatnya bukan urgent, bukan sangat mendesak ya. Kalau mendesak orangnya mungkin sakit mau mati ya harus ditolong. Ya, tetapi kalau tidak, saya memberikan saran dilarang keras masuk ke kamar pacar ya. Atau pranikah, belum nikah gitu ya. Jangan lakukan karena kalau sudah pertama masuk, lama-lama terbiasa, lama-lama nyaman di dalam kamar, lama-lama melakukan hal-hal yang apa saudara? Hal-hal yang kelewat batas nanti. Karena saking nyamannya akhirnya tinggal di dalam kamar terus. Kan kamar bukan tempat untuk itu kan saudara ya. Jadi harus tahu batas-batasnya. Nah, alasan yang kedua secara praktis, mengapa banyak orang Kristen yang sudah tidak punya batas-batas itu? Karena acuh tak acuh dengan tanggung jawabnya. Orang Kristen atau hidup Kristen ini punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya kita harus menjadi saksi dan menjadi berkat. Amin. Menjadi saksi. Kita bersaksi bahwa satu-satunya juru selamat yaitu Yesus Kristus. Amin. Walaupun agama banyak, tapi kita harus tetap yakin bahwa satu-satunya juru selamat, Yesus Kristus. Nah, selain kita bersaksi, kita juga menjadi berkat, menjadi terang bagi dunia ini. Kita bisa, saudara, kita bisa bersaksi tentang pertolongan Tuhan. Mungkin ada yang kena COVID, disembuhkan dari COVID ya. Pak, saya bersaksi kalau masa-masa pandemi kan sulit, susah ketemu orang. Nah saudara, masa-masa pandemi ini kalau saudara punya handphone, saudara bisa merekam loh kesaksian saudara, betul gak? Bisa direkam pakai TikTok ya. Loh caranya gimana? Caranya juga lihat di YouTube. Kunjungi itu YouTube cara membuat TikTok, nanti saudara menemukan. Nanti saya percaya akan banyak jemaat yang merekam kesaksiannya untuk kemuliaan Tuhan, amin. Karena kesaksian itu bisa nyebar lewat WA ke WA ya sampai ke luar negeri secara cepat. Karena WA grup, nah di grupnya itu ada teman-teman di luar negeri, jadi bisa sampai ke seluruh dunia. Nah saudara bisa bersaksi juga bisa tentang penyertaan Tuhan, pemulihan, kesembuhan dan seterusnya. Ketika kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan, otomatis kita juga menjadi terang bagi dunia ini. Dan kalau menjadi terang, kita otomatis menjadi teladan yang baik buat orang lain.
Ya, teladan yang baik itu bisa ramah dan sopan santun terhadap orang lain. Biasanya orang-orang itu kalau belum diproses oleh Tuhan, itu tidak sopan. Betul nggak, saudara? Kalau sudah diproses oleh Tuhan, yang tadinya tidak sopan, jadi sopan loh. Itu berarti orang diproses. Artinya apa? Artinya dia mengalami perubahan. Dulunya dia tidak mau tahu dengan tanggung jawabnya untuk menjadi berkat, menjadi terang, ataupun menjadi saksi, dia tidak mau tahu. Menjadi teladan apa itu, pret dan seterusnya. Tapi setelah dia diproses oleh Tuhan, luar biasa, orangnya jadi ramah, jadi sopan, dan dia bisa berkata-kata yang baik. Oh, dulu kalau ada orang salah sama dia, dimaki-maki, dipisu-pisui, saudara. Sampai kebun binatang A sampai Z dikeluarkan semua. Nah, saya mau berpesan, apabila ada Bapak Ibu yang koleksi binatang A sampai Z, tolong dikembalikan ke kebun binatang. Karena itu tidak pantas dikoleksi dalam pikiran saudara. Amin. Kembalikan ke kebun binatang. Caranya gimana? Caranya ke kebun binatang. Kembalikan di sana. Nah, kita harus belajar menjadi terang dengan mengampuni orang yang bersalah. Jangan simpan kebencian, jangan simpan sakit hati. Hidup ini sudah sulit, saudara. Jangan simpan sampah di dalam hatimu. Sudah sulit, sudah berat. Pekerjaan semakin berat. Apalagi ditambahi sampah dalam hatimu. Waduh, semakin berat karena semalam nggak bisa tidur. Semalam nggak bisa tidur, kenapa? Ya kepikiran terus, karena tadi saya dirasani orang, terus disampaikan orang ini, ya kan ada orang yang sukanya apa ini? Gosip, betul ya. Suka gosip, menyampaikan berita-berita yang negatif, akhirnya sambung sinabung dari Sabang sampai Merauke, nyampe ke kita. Lah kok kepikiran? Kalau kepikiran gimana, saudara? Kalau kepikiran, biasanya kita tidak bisa tidur. Kalau tidak bisa tidur, akhirnya iblis mengutip firman Tuhan. Iblis mengatakan apa? Renungkan itu siang dan malam. Apa itu yang direnungkan? Yaitu tadi kata-kata negatif. Iblis mengutip firman Tuhan untuk menyerang kita. Karena iblis itu kan pakai panah api si jahat, ya kan? Istilahnya di dalam Efesus pasal 6. Itu yang memanah hati kita sehingga pikiran kita kalut, akhirnya kita merancangkan, oh saya mau balas dendam ini tidak boleh dibiarkan, akan saya labrak. Nah saudara, singkat kata apa? Orang Kristen tidak mau mengampuni, padahal Alkitab mengajarkan untuk mengampuni yang salah, berkata-kata yang baik, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, balas dengan kebaikan. Saudara, pernah saya dengar cerita di Jawa Tengah, saudara ya. Karena persaingan bisnis, ya, ini ada tokonya misalnya di tengah sini, saudara ya. Ini tokonya ada orang bersaudara, kakak dan adik. Tokonya ini pertama yang buka di sini. Ini jalan raya, saudara. Yang buka di sini. Nanti buka kedua kakaknya di sini. Jadi tokonya yang ini diapet, padahal jualannya sama. Jualannya sama nih, saudara. Nah, kakak dan adik ini mencoba mematikan toko ini. Caranya mau dimatikan. Caranya gimana? Kalau parkir mobil, itu parkirnya di depan toko ini. Terus toko ini diserang, tokonya orang Kristen, diserang pakai jimat-jimat, pakai dan sebagainya. Ya, serangan kuasa kegelapan. Tapi orang ini bertahan. Orang ini percaya Tuhan menolong. Suatu saat dia kirim roti ke toko yang sini. Karena ini kan sudah kenal baik, yang ini kan baru. Ya. Walaupun ini saudara, kakak beradik. Nah, toko yang orang Kristen ini ngirim roti ke sini, saudara. Dikirim roti pagi, ya. Nanti siang. Nah, kan biasanya kalau pagi orangnya ada, pasti sebentar lagi akan ke sini. Terima kasih ya.
Sudah dikirimi roti ini apa ngobrol-ngobrol ya, apa ini basa-basi lah, terima kasih gitu kan. Nah, tapi karena orang ini pergi, datangnya sore. Baru sorenya berterima kasih. Saudara, pagi dikirim roti, siangnya ada pembeli masuk ke sini. Barangnya sama nih. Pembeli masuk ke sini, dia ngomong gini, "Saya sudah telepon toko ini. Toko yang ditelepon tuh ini, saya mau mengambil barangnya, tapi bisa masuk sini." Dan orangnya juga enggak tanya, padahal tokonya di sebelahnya enggak tanya mereknya, tokonya apa, pokoknya dia, "Saya mau ngambil barang ini, saya sudah telepon," gitu kan. Terus orang di sini ngomong gini, "Loh coba ini barangnya adanya ini," ditawarkan yang ada kan, macamnya ini. Senang semua sudah. Barang yang ditawarkan, padahal pesennya misalnya ABC, barang yang ditawarkan A1, B2, C3 gitu ya. Mereknya sama tapi jenisnya beda. Seneng. Loh itu yang saya cari, di sini nggak ada. Tadi katanya nggak ada, maksudnya gitu, yang di sini. Akhirnya dia menemukan, dibeli langsung dibayar. Besok diambil orangnya sendiri. Loh kok bisa ya? Padahal ini mau dimatikan dengan pakai jimat-jimat, dengan pakai tulah-tulah ya, dan seterusnya. Tapi kok justru pembeli yang harusnya ke sini bisa ke sini. Dan sampai sekarang tidak ada masalah dengan pembeli yang salah itu. Tidak ada, ini marah karena pembelinya masuk sini. Enggak ada. Gara-gara apa? Kejahatan dibalas dengan roti. Roti, yang dikirim roti itu. Dibalas dengan kebaikan. Luar biasa, Tuhan bisa kirim sesuatu yang ajaib. Nanti pembeli ada yang ngomong gini, waktu datang ke sini, "Saya kok enggak pernah melihat toko ini ya. Setiap kali saya lewat yang kelihatan toko ini sama toko ini. Toko ini enggak kelihatan." Karena ya itu, dijahatin orang lain ya. Nah, saudara, mari kita belajar bahwa menjadi terang itu harus berbuat baik kepada semua orang. Yang terakhir, mengapa kok ada banyak orang Kristen yang tidak punya pintu gerbang dalam hidupnya? Tidak ada batas-batasnya. Alasan yang pertama, tidak tegas. Alasan yang kedua, acuh tak acuh dengan tanggung jawabnya. Yang ketiga, iri dengan orang dunia. Jadi orang dunia ini mempengaruhi pikiran orang Kristen. Kalau melihat orang dunia, orang Kristen jadi iri. Alkitab dengan jelas mengatakan dunia akan lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan firman Tuhan akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Amin. Orang dunia nih, kalau ada masalah sedikit, lari ke narkoba, ya kan? Larinya ke narkoba, ke obat-obat penenang. Orang Kristen mendengar ceritanya iri, kepengen akhirnya nyoba, gitu kan saudara? Orang dunia sedikit-sedikit ada masalah, selingkuh. Selingkuh saudara. Orang Kristen melihat itu, lah kok orang Kristennya ikut-ikut selingkuh. Ini namanya iri. Orang dunia dikit-dikit ada masalah, cerai. Lah kok orang Kristennya juga cerai, saudara ya. Saya jadi tahu jidat. Wah, ini yang disebut sudah tidak punya pintu gerbang. Hancur rasanya. Hidup Kristen harus ada batas-batasnya. Batasnya itu ditentukan oleh firman Tuhan. Tetapi kalau orang Kristen sudah iri dengan sesuatu yang tidak baik, kok kayaknya enak ya, orang itu enak ya. Sudah menikah bisa masih pacaran dengan teman sekantor ya, TTM itu loh saudara. Apa itu singkatannya? Ya, teman tapi mesra ya. Nah itu saudara, kok enak ya, sudah menikah tapi masih boncengan sana sini dengan cewek lain ya, masuk hotel ya dan sebagainya. Memang kerjanya di hotel mungkin gitu ya. Nah saudara, kalau ada masalah, mendekatlah, larilah mendekat kepada Tuhan. Amin. Jangan lari ke tempat lain. Jangan mengandalkan manusia, karena berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya.
Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, saudara. Karena kekuatan saudara terbatas. Tetapi kalau saudara mau mengandalkan Tuhan, maka di sana ada jalan keluar. Di sana ada pertolongan. Yesus Kristus sumber pertolongan, siap menolong kita semua. Yesus Kristus sumber kekuatan, siap memberikan kekuatan buat saudara yang lemah. Yesus Kristus sumber kesembuhan, siap memberikan kesembuhan buat saudara yang sakit. Percayalah bahwa pengharapanmu di dalam Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan. Saudara yang hari ini tetap kuat, tetap bertahan, tetap menjaga kekudusan, tetap berharap kepada Tuhan Yesus, percayalah, pengharapan saudara tidak akan mengecewakan. Saudara tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Loh Pak, saya pernah lihat itu kok orang ini sudah berharap kepada Tuhan untuk disembuhkan, ya, dia percaya disembuhkan, kok ujung-ujungnya mati. Loh, saudara, apakah kematian itu berarti finish atau berakhir sudah hidup manusia? Tidak. Alkitab mencatat, Alkitab juga mengatakan bahwa mati adalah keuntungan. Baik kita hidup ataupun kita mati, kita ini loh milik Tuhan. Saudara, Alkitab ini komplit menjelaskan lengkap baik manusia masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Setelah mati, setelah wafat, setelah berpulang, itu dijelaskan secara terperinci. Tidak ada Alkitab yang menjelaskan secara terperinci seperti Alkitabnya orang Kristen. Jelas. Dan itu nyata. Dialami. Penjelasan-penjelasan itu fakta. Bukan seperti dongeng gitu ya. Bukan cerita-cerita fiksi. Bukan. Tetapi itu fakta. Ada orang-orang yang pernah ke surga atau dalam arti ke Firdaus terus kembali lagi. Dan menceritakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kalaupun orang itu mati, Alkitab menjelaskan bahwa masa depan saudara penuh dengan pengharapan. Amin. Penuh dengan pengharapan apa? Ya masuk surga kok, itu harapan orang kok. Kenapa orang di dunia takut mati? Karena tidak jelas mau kemana. Setelah mati ini loh, tidak ada penjelasannya. Mana mau kemana? Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, tidak ngerti. Tetapi orang Kristen dengan pasti mengatakan bahwa kalau mati, dia masuk ke surga. Karena Yesus Kristus menjamin hal itu. Itu sudah dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagaimana? Mati adalah keuntungan. Jadi hidup menghasilkan buah, mati adalah keuntungan. Berarti kalau orang sakit terus kemudian mati, ya udah. Itu kan jalan untuk hidup bersama-sama dengan Bapa di surga. Hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya jalannya dia harus mati. Nah, ada pengajaran yang mengatakan, oh kalau mati, matinya kecelakaan, matinya maaf dalam tanda kutip gila nih. Menakutkan, mengerikan. Oh akeh dosane gitu kan saudara. Nah, itu tidak benar pengajaran itu. Loh, Tuhan Yesus matinya gimana saudara? Apa enggak tambah gila nih? Mengerikan. Bahkan itu masuk di atas 18 tahun. Tontonan di atas 18 tahun karena penuh dengan darah. Penuh dengan penyiksaan. Bagaimana dengan murid-muridnya? Matinya juga ngeri. Terus kalau ada orang kecelakaan, orang matinya jasadnya enggak ditemukan, terus rumor yang beredar, oh orang itu kakean dosa, gitu kan saudara? Kebanyakan dosa, ini salah saudara. Tidak betul. Menurut saya, menurut firman Tuhan, kematian itu adalah orang berpindah tempat dari alam dunia ini, pindah ke tempat hidup bersama-sama Tuhan Yesus. Berarti dia lebih baik. Iya, lebih baik. Tidak ada penderitaan, tidak ada tangisan. Karena itu percayalah, selama saudara tetap berharap, tetap kuat imannya, tetap yakin bahwa satu-satunya juru selamat adalah Yesus Kristus, saudara dijamin masuk surga. Amin. Dijamin masuk surga.
Jadi hari ini saya ingin menyampaikan bahwa kita semua sebagai orang Kristen harus punya pintu gerbang. Karena pintu gerbang itu membedakan ini daerah situ, di sini adalah daerah lain, dan pintu gerbang itu ada batas-batasnya. Kalau kita punya pintu gerbang, maka kita menunjukkan bahwa kita bukan orang dunia, bukan seperti orang dunia ini. Kita adalah anak-anak terang yang tidak hidup dalam kegelapan. Amin. Itu kesimpulannya. Bahwa kita anak-anak terang tidak hidup di dalam kegelapan. Mari kita terangi dunia ini. Bersama Tuhan Yesus kita pasti bisa. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih untuk kesempatan pada petang hari ini. Sebagai anak-anak Tuhan yang masih mengikuti jalan Tuhan. Kami rindu Tuhan, supaya hidup kami ini tetap memiliki batas-batas. Hidup ini tetap ada aturan. Kami tetap mengikuti hukum firman Tuhan. Kami tetap melakukan firman Tuhan. Di penghujung akhir zaman ini Tuhan, kami tahu bahwa yang baik akan semakin baik dan yang jahat akan semakin jahat. Biarlah kami semua mengikuti jalan firman Tuhan. Karena kami mau terus berbuat baik sampai Tuhan datang. Permohonan kami Tuhan, jika itu sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah semua kami yang ada di tempat ini tidak akan meninggal dunia. Ini permohonan. Apabila sesuai dengan kehendak Tuhan, kami boleh diangkat hidup-hidup, menyongsong Tuhan di angkasa. Itu pengharapan kami Tuhan. Terima kasih, kami berdoa biarlah anugerah Tuhan turun atas kami semua. Sukacita, damai sejahtera, kekuatan yang baru, hikmat Tuhan melimpah buat kami semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Kami percaya berkat-berkat Tuhan mengalir, pekerjaan kami diberkati, kesehatan kami diberkati, rumah tangga kami diberkati, bahkan cita-cita impian-impian kami yang belum tercapai juga diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Sehingga semuanya boleh tercapai sesuai dengan waktu Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya doa ini dijawab oleh Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah doa malam hari ini. Mari saudara kita mengangkat kedua tangan kita untuk kita boleh menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Erwin Yusuf Prasetya. Tuhan Kau berkati kembali bejana hidupnya. Dimanapun Kau mengutus hamba-Mu melayani, Engkau urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Sehingga pemberitaan firman-Mu itu membuat hasil, banyak jiwa boleh dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa saat ini Tuhan buat saudara kami, Bapak Freddy yang hari ini terbaring di rumah sakit Siti Hajar Tuhan. Beliau mengalami tensi yang tinggi. Saat ini kami berdoa Tuhan, kami percaya oleh kuasa bilur Tuhan Yesus, Engkau menjamah hamba-Mu sehingga dia boleh dipulihkan dan dia boleh segera pulang dari rumah sakit dan dia boleh kembali melayani di tengah-tengah kami. Itulah doa kami, harapan kami. Demikian juga Tuhan buat setiap jemaat yang hari ini sedang sakit, Tuhan pulihkan kondisi setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami teringat untuk anak Christopher, juga anak Gabriel. Tuhan Kau menjamah kedua anak ini Tuhan. Kami rindu mereka boleh mengalami kuasa mujizat-Mu, sebab firman-Mu adalah iya dan amin. Firman-Mu tidak pernah gagal, dan kami percaya pengharapan kami, iman kami tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan pulang, kami mengangkat kedua tangan kami, dan kami rindu menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan
dari Tuhan Yesus Kristus buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan